Bagaimana Anda melihat kebijakan yang sudah ada dari pemerintah terkait dengan ekspor furnitur? Ini kan nampaknya tidak terlalu diperhatikan begitu ya. Betul, Anda betul. sebagai yang berada di industri ini, Anda melihatnya seperti apa? Ya, mungkin kalau di Indonesia kita lebih familiar dan yang kuat adalah sektornya kan mungkin energi, ya mining dan sawit dan segala macam. Tapi mungkin furniture memang selama ini rada sedikit terabaikan menurut saya. Padahal ini potensinya sangat tinggi. Dan kita juga ekspor juga Indonesia banyak sekali ke seluruh dunia untuk mebel itu furniture. Kita juga nggak kalah juga secara quality dari China, dari negara lain gitu. Jadi selama ini mungkin kalau secara regulasi kita tidak begitu ada yang mempersulitkan terus terang. Jadi kita mungkin lebih butuh adalah perhatian dan mungkin jika ada insentif apa dari pemerintah itu bisa membantu untuk mendorong lagi ekspor kita lebih kompetitif gitu aja. Ya. Secara regulasi tidak ada yang menghambat begitu ya Pak ya sebetulnya? Nggak ada. Baik, tapi kan sebetulnya dengan regulasi yang tidak menghambat, ada tadi yang seperti Pak Denis bilang, butuh dukungan-dukungan atau support dari pemerintah. Seperti apa Pak dukungan atau supportnya? Apakah mungkin insentif? Insentifnya seperti apa mungkin Pak Denis? Ya, untuk kita kalau kita lawan let's say dibandingkan dengan China gitu ya, mereka mungkin ada insentif lebih gampang untuk mendapatkan tax rebate ya untuk ekspor. Mungkin ini lebih apply ke secara general industri manufaktur ekspor. Itu juga tentunya sangat membantu kita jika ada support semacam insentif seperti itu atau kemudahan lainnya, karena kita perhatikan kalau sudah sampai di tahap price war dengan China, itu kadang mereka itu menjual dengan harga tidak ada untung, mereka juga tetap lakukan. Sangat murah ya Pak ya? Iya, karena mereka juga ada yang fokusnya juga mengincar itu yang tadi, refundnya itu gitu. Jadi itu jadi satu hal yang menurut saya kita juga di sini menjadi disadvantage juga dari sisi itu. Oh baik, jadi itulah yang membuat pengusaha-pengusaha di China itu berani untuk ekspor? Iya, iya, betul. Oke, dan dukungannya tuh begitu ya yang dibutuhkan. Selain itu mungkin ada lagi nggak Mas? Iya, mungkin kalau kita lihat dari sejak tahun 2017 saat trade war dimulai, itu banyak juga company furniture dari China yang mitigasi itu mereka bangun di Vietnam untuk menghindari tarif. Dan sebenarnya di saat itu kita lihat juga kedudukan Vietnam sama Indonesia sebenarnya mirip. Dari secara level upah, geografi, itu sebenarnya mirip gitu. Cuma mungkin kita ada kurang agresif atau seperti apa tuh, jadi kebanyakan 90% sepertinya Vietnam yang dapat gitu. Nah, menurut saya cara kita untuk mengembangkan teknologi, inovasi, dan efisiensi di industri furniture Indonesia, kita perlu belajar dari yang sudah lebih maju dari kita secara teknologi itu ya, which is China gitu. Jadi kalau misalnya pemerintah bisa open up peluang investasi yang lebih foreign friendly lah untuk masuk Indonesia, saya yakin harusnya ada banyak juga pabrik furniture yang mitigasinya juga ke Indonesia, nggak hanya ke Vietnam. Dan kalau misalnya seperti itu kan kita di sini bisa belajar juga dari mereka. Mereka buat pabrik di sini atau bermitra sama produsen yang sudah ada gitu. Misalnya kita sharingan, bikin perusahaan bareng untuk ekspor lagi, itu kita bisa adopsi mereka punya cara mereka, metode punya membuat furniture secara efisiensi, ilmu, mesin-mesinnya semua bisa kita pelajarin secara langsung. Baik. Jadi dari sisi itu yang saya lihat sekarang belum ada, kita masih berdiri sendiri sekarang. Belum ada. Nah, tapi apakah sudah ada obrolan nih Mas dari pelaku usaha yang bergerak juga di bidang furnitur begitu terhadap pemerintah? Kalaupun sudah ada, apa sih jawaban dari pemerintah? Mungkin bukan hanya industri furniture, itu secara general semuanya ya. Kembali lagi itu lebih ke secara industri in general di Indonesia gitu. Karena kita mungkin banyak investor dari luar, dari negara lain yang lebih prefer untuk bangun pabrik di Vietnam atau di India atau di Thailand, itu kita jadi miss out banyak hal seperti ini gitu. Jadi kita tuh kapan kita bisa menyontek lah ke sana gitu kan dari yang lain gitu kalau nggak ada yang datang ke sini. Jadi itu yang harus kita encourage untuk datang supaya kita bisa belajar banyak dari yang pendatang itu, karena zaman dahulu China pun mulai dari seperti itu. Mereka membuka, Amerika invest bikin pabrik handphone di sana kan belajar banyak. Akhirnya mereka bisa kembangin sendiri merek mereka pun sendiri, dan menurut saya itu salah satu cara untuk developing country untuk bisa maju itu adalah harus digandeng seperti itu. Oke, artinya jangan nunggu disamperin sama bola, harus kita yang jemput bola ya, Pak Denis ya. Baik.